warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fataha fi syahri Ramadan abwabal jannah wa ja'ala siyamahu wiqayatan wa junnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat religi dimanapun sahabat berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal-amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, sahabat religi dimanapun sahabat berada, bahwa salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan adalah dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan setan-setan diborgol, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatish syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan diborgol. Namun kalau kita amati dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, ternyata tidak sedikit, masih banyak orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Korupsi dan kolusi semakin hari semakin banyak, bukanlah berkurang. Judi, prostitusi, hari ini bisa dilaksanakan dengan cara online. Perilaku-perilaku ekonomi yang masih ribawi. Kemudian banyak kelompok-kelompok yang takfiri, artinya dengan mudah mereka mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompoknya. Kemudian tidak kalah hebat adalah pergaulan kaula muda pada bulan puasa ini, justru semakin meningkat. Sebetulnya ada apa? Apa yang salah? Bulan Ramadan setiap tahun datang kepada kita, namun ternyata tidak banyak membawa perubahan. Tentunya bukan Ramadan yang salah, tentunya bukan puasanya yang salah, tapi tentunya kita semua, kita sendiri yang ada kesalahan terkait dengan pelaksanaan puasa di bulan Ramadan itu sendiri. Sahabat religi dimanapun berada, fakta-fakta seperti ini memang perlu kita sampaikan, karena banyak hadis-hadis Rasulullah menyatakan bahwa akan banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi justru puasa yang mereka laksanakan itu tidak membawa dampak dan perubahan yang berarti sesuai dengan target yang Allah canangkan, sebagaimana dimaktubkan dalam Quran surat Al-Baqarah 183 yang sudah sangat populer itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah shaum sebagaimana telah diwajibkan ibadah shaum tersebut kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian mencapai muttaqun, menjadi orang-orang yang takwa. Itu adalah jelas targetnya, bahwa target utama Allah mewajibkan kepada kita semua sebagai mukmin dan muslim melaksanakan ibadah puasa supaya tercapai derajat muttaqun. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, baginda Rasulullah menyebutkan bahwa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atsu. Banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah saum, namun ternyata saum yang mereka laksanakan tidak membawa perubahan apa-apa, apalagi menuju kepada target takwa. Puasa yang mereka lakukan hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Persoalannya, hari ini kalau kita amati, masih banyak korupsi dan kolusi dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Itu diakibatkan mereka belum bisa memahami makna puasa yang sejatinya atau hakikat daripada puasa itu sendiri. Kalau kita sedikit membuka lembaran-lembaran kajian para ulama terkait makna dan definisi saum itu, as-saumu lughatan al-imsaku.
Saum menurut bahasa saja itu mengandung arti al-imsak, artinya menahan. Menahan dalam hal ini bukan hanya semata-mata menahan perut dan mahan di bawah perut atau kemaluan dari hal-hal yang dapat membatalkan. Tapi menahan di sini adalah umat Islam, kaum muslimin wal muslimat, wasoimina wasoimat, harus mampu menahan dari berbagai persoalan-persoalan yang dapat menjerumuskan kepada mereka sehingga puasanya tidak mendapatkan nilai apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika puasa dimaknai oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini bahwa itu adalah ada nilai pengekangan, ada nilai rem yang mesti ditanamkan di setiap jiwa mereka untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan jelek. Tentunya perubahan-perubahan yang Allah canangkan sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah 183 tadi senantiasa akan tercapai adanya. Namun sebaliknya, ketika kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa dari tahun ke tahun, tidak memaknai saum itu sebagai bentuk penahanan dari berbagai hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya ibadah saum yang dieluk-elukan atau yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh baginda Rasulullah tentunya tidak akan dirasakan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, sahabat religi dimanapun sahabat berada, dengan saum pada tahun ini, tahun 1443, mudah-mudahan dapat membawa dampak yang lebih baik daripada saum pada tahun yang lalu. Dan saum yang akan datang tentunya mudah-mudahan lebih baik daripada saum yang dilaksanakan oleh kita semua pada tahun ini. Sekian dan demikian. Billah fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.